Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini Radio Republik Indonesia Bengkalis kembali menyiarkan secara langsung siar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis langsung dari Masjid Istiqomah Kabupaten Bengkalis yang disiarkan langsung juga melalui kanal YouTube Masjid Istiqomah Kabupaten Bengkalis. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis, pada hari ini yang ke-21 Ramadan 21 maksud kami 21 Ramadan 1445 Hijriah atau 1 April 2024, kita akan mengangkat tema mengenai dampak sosial zakat, infak, sedekah dan manifestasi takwa bersama Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Bengkalis, Bapak Abu Anwar. Dan pendengar, nanti juga Anda bisa mengikuti dialog kami secara interaktif melalui line telepon dan langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di Masjid Istiqomah Bengkalis. Assalamualaikum Pak Abu Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tema kita pada hari ini dampak sosial zakat, infak dan sedekah serta manifestasi takwa. Ya. Nah, ini dari judulnya saja para pendengar kita sudah penasaran ini Pak, apa ya kira-kira dampak dari orang yang bersedekah, begitu juga yang menerima zakat, infak dan sedekah. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita dapat bertemu kembali melalui siaran RRI dari Masjid Istiqomah. Mudah-mudahan pertemuan ini membuat kita lebih dekat kepada Allah SWT dan keberkahan Allah tercurah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan buat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu para pemirsa yang berbahagia, menunaikan zakat, infak dan sedekah ini atau ZIS adalah salah satu bentuk manifestasi ketakwaan seorang kepada Allah. Nah, kenapa demikian? Ya, di mana takwa itu merupakan kunci dari pintu kesejahteraan, sehingga kalau berbicara masalah takwa, yaitu segala lini kita menjadi satu perhatian yang sangat serius. Lebih-lebih ketika kita membicarakan masalah kemiskinan, santunan dan sebagainya macamnya pada orang-orang yang lemah, ini juga tidak lepas dalam rangka untuk meningkatkan atau manifestasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang kita lakukan itu adalah kaitan-kaitan atau yang disebut dengan kesalehan sosial, akan tetapi kesalehan sosial juga tidak meninggalkan hubungan partikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaitkan bahwa hubungan kepada Allah itu melalui ibadah sosial ini keterkaitannya dengan para fakir miskin, ini suatu cara untuk kita memanifestasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan masalah santunan atau orang-orang miskin ini seolah-olah tidak pernah habis-habisnya dibahas. Di berbagai kesempatan orang banyak membahas, lebih-lebih pada bulan puasa ini, di mana bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan,
kalau kita mengeluarkan infak, zakat dan sedekah di bulan ini akan mendapat nilai lebih, nilai tambah. Tambah apa? Tambah keberkahan adanya bulan Ramadan yang memang penuh kemuliaan, yang sengaja Allah ciptakan ini adalah untuk manusia dalam rangka meningkatkan ketakwaan itu. Tapi jangan lupa bahwa untuk meningkatkan ketakwaan ini bukan hanya memperbanyak sholat, bukan hanya memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, akan tetapi juga kesalehan sosial, ibadah sosial ini sangat diperhatikan, dan ini sangat penting sekali. Mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan itu tidak pernah terlepas dari yang disebut dengan zakat, infak dan sedekah. Tidak pernah lepas dari situ. Oleh karena itulah Badan Amil Zakat Nasional misalnya Kabupaten Bengkalis ini memiliki tugas yang amat luar biasa dalam rangka membantu pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan di kalangan masyarakat. Dan sebenarnya tanggung jawab ini bukan saja tanggung jawab pemerintah. Kalau hanya tanggung jawab pemerintah sangat terbatas, tetapi inilah merupakan tanggung jawab semua umat manusia, khususnya kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Maka melalui zakat, infak dan sedekah inilah upaya untuk memanifestasikan takwa kita kepada Allah SWT yang senantiasa untuk memperhatikan kondisi-kondisi masyarakat kita yang sedang memerlukan bantuan-bantuan ini. Sehingga ini menjadi suatu kerja yang boleh dikatakan tidak pernah selesai. Setiap tahun, setiap saat selalu membicarakan masalah kemiskinan. Sehingga kenapa menjadikan? Karena kalau sudah miskin itu kadang-kadang kita khawatir orang akidah, orang akan berubah perilaku, dan gejala-gejala sosial yang negatif lainnya akan muncul. Maka salah satu bagaimana? Kita harus mengentaskan kemiskinan. Walaupun setiap tahun belum pernah tuntas-tuntas, tetapi kita berupaya paling tidak kita meminimalisir. Maka zakat, infak dan sedekah ini memiliki peranan besar dalam rangka membantu pemerintah satu sisi dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah pada sisi yang lain, serta hubungan manusia itu menjadi lebih dekat antara satu dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, selain itu juga mensucikan harta ya, Ustaz, ya. Mensucikan harta dan membersihkan diri kita. Iya, jadi dampaknya itu ya seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bisa mengentaskan kemiskinan, ya, dampak sosialnya salah satunya itu. Ya. Dan masih banyak lagi. Masih ya, Pak, banyak ya. yang lainnya. Kalau ke diri orang yang berzakat sendiri, Ya. seperti yang Pak Abu Anwar sampaikan tadi, pahalanya berlipat ganda, apalagi dilakukan pada bulan Ramadan ini ya. Selain itu juga mensucikan harta dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya Basnas, kemudian juga UPZ, unit pengumpul zakat yang ada di masjid, di musola, ini tentu akan termasuk di perguruan tinggi. Di Stein, di perguruan tinggi juga ya Pak ya. Ada semua perguruan tinggi. Ya, ini tentu memudahkan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya ya Pak ya. Ya, terus bagaimana nih Pak kalau kita lihat di lingkungan masyarakat kita sendiri Pak, mengenai semangat masyarakat untuk berzakat, infak dan sedekah? Ya, inilah yang kadang-kadang sampai sekarang selalu saja menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Ya, satu sisi mengatakan zakat itu seperti ini, tapi sisi lain mengatakan seperti lain. Tetapi ketika kita sudah ada aturan-aturan yang resmi dari pemerintah tentang zakat ini suatu hal yang memang untuk mendukung kita. Walaupun sekarang masih ada orang yang belum begitu mensupport tentang bahasa ini, tapi sudah banyak orang-orang yang mensupport. Misalnya lah untuk Kabupaten Bengkalis ini, pemerintah kan langsung menetapkan dipotong sekian persen, yang itu disalurkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk Kabupaten Bengkalis. Yang kadang-kadang persoalan-persoalan orang menilai kadang-kadang sisi-sisi negatif. Padahal kalau kita berbicara masalah Basnas, itu sisi positifnya sangat tinggi sekali. Sehingga kesadaran masyarakat lah yang sering kita tuntut, yang memang kita harapkan menjadi pendorong utamalah kalangan masyarakat ini untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam rangka mengumpulkan dan membagikan harta ini.
Misalnya di dalam perguruan tinggi, kita kadang merasakan mereka-mereka yang dapat bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional, dan memang kadang mereka dari golongan kurang mampu, tapi keinginan belajarnya sangat tinggi. Nah, ini disupport dengan dana dari dana amil zakat, infak dan sedekah ini. Ini yang luar biasa. Dan juga kita di antara pegawai kita, dosen kita juga yang terlibat di Basnas itu, saya juga lihat semangatnya juga sangat tinggi dalam menganukan zakat, infak dan sedekah. Dan ini yang kadang-kadang kita perlu support kepada masyarakat. Seperti apa sebenarnya infak, zakat, infak dan sedekah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, apa katanya? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan harta mereka pada jalan Allah seperti tumbuhnya satu benih, yang satu benih itu akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu akan menumbuhkan 100 buah. Ini kan berlipat ganda pahalanya. Sehingga Allah pun wallahu yudha'ifu liman yasha, akan melipat gandakan lagi. Melipat gandakan lagi yang Allah berikan kepada yang memberikan zakat, infak dan sedekah ini. Jadi ini pahala yang luar biasa, yang motivasi langsung diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Tinggal sekarang sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, sadar tidak dia dengan firman Allah ini? Kalau dia sadar, pasti dia akan memberi. Mungkin zakat tidak sampai, tapi infak dan sedekah juga bisa dilakukan. Jadi seperti itu apanya. Sehingga memang inginnya melibatkan masyarakat secara langsung untuk bersama-sama dengan Basnas kita ini. Iya. Demikian ya. Untuk dalilnya sudah jelas ya Ustaz ya, bahwasanya zakat itu wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Mungkin dibutuhkan sosialisasi lebih intensif lagi ya Ustaz ya kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita betul-betul memahami perintah dari Al-Quran tersebut. Ini yang kita harapkan Badan Amil Zakat tidak bosan-bosan mengkompori masyarakat dalam makna positif. Mengkompori artinya mengajak terus masyarakat bagaimana bisa mungkin berzakat, mungkin berinfak, mungkin bersedekah, seperti itu. Baik, Ustaz, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita pada sore hari ini, dialog interaktif Syiar Ramadan bersama Basnas, kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan iklan berikut ini. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran bisa sih gitu, tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyik. Guys, selamat puasa ya.
Terima kasih pendengar kaum muslimin dan kaum muslimat, Anda masih bersama kami Siar Ramadan bersama Basnas Kabupaten Bengkalis membahas mengenai dampak sosial zakat, infak, sedekah dan manifestasi takwa bersama Pak Abu Anwar, Ketua Stein Bengkalis. Baik, Pak Abu Anwar, kita tadi sudah membahas panjang lebar ya, dan kita juga akan mengundang pendengar kita yang akan bertanya, mungkin silakan ya melalui line telepon kita ataupun melalui WhatsApp ya di 0823 8836 4742. Dan ini sudah ada yang bertanya, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Hamba Allah di Teluk Lata mau bertanya, Pak Ustadz, tentang zakat fitrah, bagaimana tanggung jawab zakat fitrah untuk anak tiri yang tinggal, maksudnya yang ditinggal cerai bapaknya, cerai hidup, apakah tanggung jawab bapak kandungnya ataukah bapak tirinya? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Kalau sudah masalah kewajiban, tentu bapak kandungnya. Ya, bapak kandungnya yang wajib untuk memberikan zakat fitrah. Akan tetapi kalau bapak kandungnya masa bodoh, ini kan tak mungkin pula diam bapak tirinya. Tentu paling tidak membantu bagaimana untuk mengatasi persoalan zakat fitrah ini. Ya, inilah yang kadang-kadang ketika dilema dalam rumah tangga, perceraian itu terjadi, yang kadang-kadang bercerainya saja diurus, anaknya tidak diurus. Padahal Allah tidak melarang ketika terjadinya perceraian. Akan tetapi urusan anak tetap menjadi urusan yang bapak kandungnya, bukan bapak tirinya. Adapun nanti ketika bapak tidak membesarkan, itu kan sifatnya bantuan. Ya, seperti itu ya. Jadi demikian ya, sudah jelas pendengar kita, hamba Allah dari Teluk Lata Bengkalis yang bertanya mengenai tanggungan anak, siapakah yang menzakatkannya, bapak tirinya atau bapak kandung. Baik, terima kasih pendengar kita. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui line telepon kita ataupun WhatsApp. Dan pendengar, kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini mengenai dampak sosial zakat, infak, sedekah dan manifestasi takwa. Baik Pak Abu, kalau tadi berbagai cara ya untuk menyadarkan masyarakat agar berzakat, infak dan sedekah, karena dampaknya luar biasa. Sangat luar biasa. Baik itu yang paling tinggi bahkan ya Al-Quran dalilnya. Nah, kalau dari segi undang-undangnya, apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat kita. Pemerintah kan sudah mengeluarkan undang-undang tentang zakat. Nah ini, yang kadang-kadang orang memahami kadang-kadang sisi negatif saja. Padahal pemerintah itu mendaki agar bersama-sama mengatasi persoalan-persoalan sosial di kalangan masyarakat Indonesia. Karena pemerintah yakin bahwa masyarakat yang begitu besar, masyarakat yang jumlahnya sangat luar biasa, itu pemerintah sendiri tidak mampu untuk mengatasi sama-sama dengan masyarakat secara langsung. Nah, disinilah persoalan-persoalan kemiskinan sebenarnya. Kalau muncul kesadaran dari semua masyarakat, maka saya yakin tidak akan ada orang-orang miskin di Indonesia ini. Akan tetapi kena perhatian itu yang kadang menjadi kurang dari sebagian masyarakat, hanya modal pemerintah saja. Pemerintah anggaran itu kan sangat terbatas untuk sosial ini. Jadi bagaimana caranya? Ya inilah makanya diundang-undangkan tentang zakat, infak dan sedekah ini untuk membantu. Dan memang sangat luar biasa bantuan. Saya melihat di beberapa kabupaten dan provinsi ini sangat luar biasa. Ketika saya di Pekanbaru saja, saya ditelepon, Pak, ada yang anak-anak kita yang tinggal di masjid, dia kuliah tapi tinggal di masjid atau di musola, kami bisa minta daftarnya, bisa kita masukkan ya. Insya Allah saya sampaikan kepada lembaga supaya itu disambut hal-hal seperti ini. Sangat luar biasa, dan bagi mereka mahasiswa itu sangat luar biasa. Mungkin bagi orang yang memiliki uang tidak seberapa ya, tapi bagi mereka yang berkekurangan itu sangat luar biasa dan terima. Inilah yang kita lihat sehingga kalau zaman saya kuliah dulu itu tidak ada itu. Badan Amil Zakat itu belum muncul. Sehingga kami tidak ada bantuan-bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional itu. Belum ada waktu itu. Waktu itu yang ada, saya ingat salah satu bantuan itu dari pemerintah itu Super Smart. Setelah itu tidak ada.
super inilah diperebutkan banyak orang. Sehingga orang Indonesia itu tidak sedikit. Sehingga dapatnya juga tidak banyak. Tetapi itu memiliki makna besar bagi mereka yang berkekurangan. Nah ini zakat seperti itu juga. Sekarang sudah lebih banyak lagi bantuan-bantuan. Termasuklah dari infak, zakat, dan sedekah ini. Ini sangat luar biasa. Khususnya misalnya di perguruan tinggi Islam ini, apakah STAIN atau nanti YIN atau segala macam itu banyak kadang anak-anak dari masyarakat desa yang semangat sekolahnya tinggi tapi kemampuan ekonominya rendah. Jadi zakat, infak, dan sedekah inilah satu bentuk amal ibadah yang di dalamnya sangat berperan penting dalam menciptakan sesuatu untuk kesejahteraan umat muslim dan juga untuk menjalin persaudaraan serta mewujudkan rasa toleransi yang tinggi antara satu dengan yang lain. Itu kan semuanya karena ada hubungan sosial tadi. Ya. Iya, menumbuhkan rasa empati Bukan rasa ya. empati. Ya. Baik, Ustadz Pak Abu Anwar, Ketua STAIN Bengkalis, dapatkah Ustadz memberikan contoh begitu Ustadz ya mengenai dampak sosial ZIS dan juga manifestasi takwa atau dampaknya ke diri pribadi atau orang yang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya tuh Ustadz? Ya. Saya jumpa orang kaya. Jadi orang kaya itu dia merasa puas ketika dia mengeluarkan, rasa lapang. Jadi saya setiap tahun dapat amanah untuk mencari orang-orang miskin di kampung, tapi dengan jumlah yang sangat terbatas. Jadi kenapa begitu? Kita merasa puas kalau itu disampaikan langsung kepada mereka, itu rasa kepuasan itu ada enak. Ini apa maknanya? Ini kan suatu manifestasi. Dampak langsung itulah tadi, kena bersih, hartanya jadi bersih, jiwanya jadi bersih. Nah kebersihan itulah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Sepertinya yang kita keluarkan tidak seberapa dibanding yang kita konsumsi sendiri. Nah sehingga apa? Dalam hatinya masih bisa berbagi kepada orang lain. Nah bisa berbagi ini akan memberikan suatu kepuasan yang luar biasa. Maka ada suatu ketika orang mendatangi kiai besar. Dia sakit yang sangat sulit untuk disembuhkan menurut medis. Lalu dia pun minta doalah kepada kiai besar ini. Lalu jawab kiai besar, usahakanlah banyak berinfak dan bersedekah. Kalau zakat kan terbatas, artinya hanya waktu-waktu tertentu. Tapi infak dan sedekah ini jalan terus. Walaupun 5.000 atau 50.000 atau 500.000, tapi itu kan jalannya terus. Kalau zakat itu dihitung harus sekian dulu baru bisa keluar. Tapi kalau infak dan sedekah kan ini sangat luar biasa yang bisa dikumpulkan. Lalu itu nasihat dari Pak Kiai itu dilakukan. Suatu ketika dia pun sudah sekian lama lakukan itu, terus ngadakan cek, kembali ke dokter. Dokter juga heran. Yeah. Vonis dokter yang awal itu tidak terbukti. Jadi ditanya, apa yang Bapak lakukan? Tidak ada apa-apa. Saya juga hanya ke dokter saya, tidak ada ke tempat lain. Yeah. Lalu yang Bapak lakukan? Saya tidak apa-apa. Saya jumpa seorang kiai, kemudian saya minta doa dengan dia. Dia nasihati saya supaya banyak berinfak dan bersedekah. Yeah. Jadi dengan infak dan sedekah inilah sebagai karunia Allah, mungkin Allah sembuhkan penyakitnya. Dan saya juga punya kawan, dia waktu itu kena kelenjar getah bening ya. Yeah. Tapi sudah stadiumnya sudah sangat tinggi. Dan vonis dokter itu dia hanya punya waktu 6 bulan, bayangkan. Tentu dokter dengan ilmunya ya, dengan segala macam, 6 bulan. Lalu beliau ini juga pergi ke seorang kiai, ini perempuan, kawan saya perempuan. Juga nasihatnya sama, samping kita minta kepada Allah dengan sholat sunat, jangan bosan, konsumsi makanan juga dijalankan, obat juga diminum, sedekah, infak ini jalan. Apa yang tadi? Sampai sekarang dia sudah sehat dan bisa mengajar full seperti biasa. Ini kan suatu yang sangat luar biasa. Tetapi yang dia lakukan itu bukan dia sedekah
ya Allah dengan sedekah ini sembuhkan aku. Tidak, tapi dia sedekahnya itu, infaknya itu ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi lepas apa kalau orang Jawa bilang begitu dikasih plong itu lepas gitu aja. Sehingga tidak pernah jadi pikiran, pokoknya keluar terus seperti itu. Nah inilah yang menjadi kepuasan batin yang akhirnya dia itu setelah didiagnosa kembali penyakit kelenjar getah sembuhnya itu hilang. Ini kan suatu yang luar biasa, contoh-contoh seperti ini. Dan itu sebenarnya banyak juga diceritakan di buku-buku, di apa namanya ya, suatu nasihat-nasihat. Sebenarnya umat Islam ini kalau membaca situasi itu bisa saja di mana-mana enak itu. Jadi dia akan temukan hal-hal yang luar biasa dari zakat, infak dan sedekah ini. Makanya ambil keluarkan hartamu untuk membersihkan harta itu, juga untuk membersihkan jiwa yang memberikan itu. Itu yang sangat luar biasa Allah berikan panduan kepada khus min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu. Cuma jangan lupa doakan bagi orang yang mengeluarkan zakat itu. Jadi kita disuruh doakan wassalli alaihim. Kenapa? Itu doa kita itu bisa menenangkan orang yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak. Makanya kita sederhana kadang di masjid-masjid begitu minta infak, Bapak Ibu marilah sama-sama kita bacakan Fatihah, sepaling Fatihah untuk semua yang berinfak, bersedekah, berzakat. Semoga Allah SWT memberi keberkahan dunia dan akhirat. Itu sudah dilakukan di banyak masjid. Itu doa dari orang-orang yang begitu banyak. Saya yakin sebegitu banyak orang pasti ada yang dikabulkan oleh Allah SWT. Ya. Baik, Pak Abu, kita akan lanjutkan dialog interaktif kita. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu jeda iklan berikut ini. Ya. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran? Bisa sih gitu. Tapi lebih simpel gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia Asia. Guys, selamat puasa ya. Kaum muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program siar Basnas pada hari ini. Dan pendengar, kita lanjutkan dialog kita pada hari ini. Dan Ustadz, ini sudah ada pendengar kita yang bertanya. Ustadz, dari Bu Mimin mau bertanya, pahala zakat mal apakah sama dengan wakaf? Apakah pahalanya akan mengalir sampai sepanjang masa? Pahala zakat mal apakah sama dengan wakaf? Oh gitu ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu.
apakah sama pahala zakat mal dengan wakaf? Ya, keduanya sama-sama perintah Tuhan, perintah Allah, tapi keduanya memiliki hal yang berbeda. Lah, kalau kita tanya pahala, yang pertama kali tanya itu keikhlasan kita mengeluarkan. Misalnya zakat, apakah kita ingin disebut orang kaya atau memang keluar dari tulus hati kita? Begitu juga wakaf, apakah kita ingin disebut ini seorang yang dermawan wakif atau memang karena dikerjakan semata-mata karena Allah. Jadi kunci pertama ikhlas. Memberikan itu apakah zakat atau wakaf, itu bukan ikhlas. Kemudian zakat ini tertentu untuk kaitan ibadah sosial diutamakan, artinya sama manusia. Sementara wakaf ini biasanya adalah untuk benda-benda yang sifatnya masjid, barang-barang yang tetap, itu wakaf. Namanya wakaf. Ya. Wakaf itu artinya katanya berhenti. Nah, jadi selama itu masih ilah dipakai, ya selamanya masih berjalan pahala wakaf. Ya sama juga dengan pahala zakat ini. Selama orang masih memanfaatkan pada sisi kebaikan, pahala itu akan mengalir terus bagi yang mengeluarkan zakat dan yang wakaf tadi. Sekalipun orang mungkin salah menggunakan, tapi niat dia sudah lurus, ikhlas semata-mata karena Allah, dan ini tidak jadi persoalan bagi dia. Tetap pahala itu mengalir sebagai amal jariah yang terus mengalir sampai itu kapanpun. Ya, masalah yang menjalankan ya silakan. Nah, disinilah makanya ketika kita memilih, pemerintah memilih panitia badan amil zakat atau pengurus badan amil zakat itu, yang jadi prioritas bukan dia profesornya, bukan doktornya, bukan apa, tapi kejujurannya itu yang paling penting. Kejujuran, ikhlas dalam mengelola barangnya itu sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kuncinya ikhlas itu aja. Baik Ibu Mimin, demikian ya jawaban dari Pak Abu, dan kita lanjutkan dialog interaktif kita Pak. Ini sesuai dengan tema dampak sosial ZIS dan manifestasi takwa. Tentu bagi yang penerima zakat, infak dan sedekah ini siapa saja nih Pak? Iya. Saya hari Ahad kemarin dari Pekanbaru menuju Bengkalis. Di pertengahan jalan saya ditanya orang, Bu. Ya. Pak, ya, numpang tanya, boleh enggak kami mengeluarkan zakat untuk janda? Coba, menarik lah, untuk janda. Kata saya, kalau janda tuh kayak ngapuk lah gitu sama dia mau zakat. Janda kaya namanya kan. Jadi persoalan bukan jandanya. Kalaupun dia janda bukan karena jandanya, tapi mungkin karena miskinnya. Karena sabilillahnya, mungkin dia sebagai guru atau guru ngaji atau guru apa segala macamnya fisabilillah. Kalau saya sebagai guru juga tapi sudah bayar pemerintah, tak usah lagi dikasih zakat, tidak usah lagi. Sudah dibayar ya? Pemerintah ya, nah, tidak usah lagi. Walaupun saya guru ya tidak perlu Pak. Masih banyak yang lain yang sangat membutuhkan dari itu. Makanya Allah SWT katakan dalam Al-Quran, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ini sesungguhnya kata Allah, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, kemudian pengurus-pengurus zakat yang disebut dengan amil, kemudian para mu'allaf, orang-orang mu'allaf yang hatinya dibujuk. Nah, ini mu'allaf nih, ada pula sepanjang tahun mu'allaf terus kadang nih kan, Pak saya mu'allaf, besok tahun depan datang mu'allaf. Ini kasus terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Setelah 3 tahun dia masih datang kepada Umar, saya mu'allaf. Sudah, kamu mau tetap di agama Islam atau balik kepada agama, silakan. Dari zakat ini tidak ada lagi keluar untuk Anda. 3 tahun sudah cukup lama disantuni itu sebagai mu'allaf. Jadi artinya apa? Bahwa ini kan membantu sehingga diharapkan orang bisa membenahi dirinya sendiri dan dapat mencari usaha apa yang bisa dikerjakan. 3 tahun itu bukan waktu yang pendek untuk diberikan bantuan. Jadi seperti itu. Kemudian apalagi untuk memerdekakan budak, mungkin kita terus terang tidak ada. Kemudian apalagi orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka
yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir ayat itu Allah katakan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini Allah firmankan dalam surah Taubah ayat yang ke-60. Nah, yang jadi pertanyaan sering kadang pertikaian penilaian fakir. Udah enggak usah ribet-ribet. Rapat oleh pengurus atau amil itu siapa yang kita tetapkan sebagai fakir, apa standarnya? Ya silakan. Ya kalau kita mau lihat ya orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali, atau harta yang dimilikinya tidak mencapai nisab atau untuk keperluannya. Seperti itu. Miskin ya gitu tetapkan juga. Jadi kadang Sianu miskin, dia punya pekerjaan, ya silakan sajalah. Artinya cari kesepakatan. Ya indikator yang paling sederhana sekarang ini ada upah minimum apa namanya? Regional. Upah minimum regional, UMR ya, UMR, upah minimum. Barangkali kita sudah bisa kesana. Berarti kalau sudah sampai ke UMR, berarti kan tidak perlu lagi bantuan kan gitu. Ya UMR, UMK tidak perlu lagi bantuan. Tapi mungkin masih ada anaknya 10 penghasilan 2 juta, kan kasihan itu kan. Kalau dulu kan anak 10 biasa, kalau mak saya itu 15 adik-beradik. Ya, kalau ibu mungkin tidak sebanyak itu ya. Ya. Makanya disurvei dulu oleh Basnas. Itu disurvei dulu sehingga ini kakak ini miskin, berapa tanggungannya? Ini kakak ini fakir, berapa tanggungannya? Jadi itu kerja Badan Amil Zakat Nasional. Jadi bukan mereka duduk goyang kaki lalu nerima lalu membagikan dengan goyang kaki juga, tidak demikian. Dan mereka memiliki tanggung jawab. Dan yang mungkin kalau tanggung jawab dengan manusia bisa kita main main di balik tirai. Tapi kalau sudah tanggung jawab kita kepada Tuhan, kepada Allah, tirai mana yang bisa melindungi? Tidak ada. Jadi tirai-tirai itu semuanya tembus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang menjadi perhatian 8 asnaf, ada yang fakir, ada miskin, ada pekerja atau amil, ada orang mu'allaf, ada orang-orang yang terbelenggu pada perbudakan, ada orang-orang yang hutang. Dan ini tidak setiap orang hutang. Kenapa demikian? Banyak PNS hutang di bank, ya kan? Lalu dikasih zakat, salah juga ya kan? Jadi utangnya kan, utang mungkin untuk pembangunan mungkin masjid sampai dia tidak memiliki apa-apa atau berkekurangan kena utang itu. Itu yang perlu dibantu melalui zakat. Itu orang yang gharim itu. Jadi jangan dimanai asal gharim. Fisabilillah juga ini juga memiliki indikator-indikator sehingga orang memiliki masing-masing memiliki indikator. Sehingga kadang-kadang ini orang ajarkan juga fisabilillah. Pembangunan masjid juga fisabilillah. Ini menurut ulama seperti itu. Jadi jembatan untuk kepentingan umum juga fisabilillah. Banyak yang mereka sedang belajar kekurangan ekonomi juga fisabilillah. Jadi banyak fisabilillah sangat luas sekali. Sekarang ini saya pikir di samping fakir miskin juga fisabilillah itu yang paling banyak. Nah kemudian kalau orang ibnu sabil atau orang musafir itu kan tidak banyak itu, seperti itu kira-kira. Ya. Baik, Ustadz Abu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi begitu ya, keajaiban dari zakat, infak dan sedekah ini sangat luar biasa. Dan waktu jua nih sepertinya membatasi kita. Sebelum ditutup dialog interaktif kita pada hari ini, silakan Pak Abu Anwar sampaikan poin-poin penting untuk pendengar kita dan kaum muslim serta kaum muslimat. Pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, marilah kita semua untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita, apakah namanya zakat, infak maupun sedekah, untuk berbagi dalam rangka untuk melihat kesalahan sosial kita kepada orang lain, sehingga itu dapat mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Tidak ada hal yang lain yang kita ingin cari dunia ini kecuali kita mendekatkan diri untuk bertakwa kepada Allah, sehingga kita akan mendapatkan yang akhir dengan husnul khatimah. Demikian barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abu Anwar, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Bengkalis, yang sudah menjadi narasumber kita pada dialog sore hari ini, dampak sosial ZIS dan manifestasi takwa. Baik pendengar, kita akan lanjutkan acara kita selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Azwan. Dan kami informasikan juga pendengar bahwasanya masuknya waktu untuk berbuka puasa di kawasan Bengkalis dan sekitarnya hari ini 1 April 2024 atau 21 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu pukul 18:22 waktu Indonesia Barat.
Baik, kita persilakan kepada Qori Azwan untuk membacakan ayat suci Al-Quran menjelang masuknya waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Azwan. Usai sudah syiar Ramadan Basnas Bengkalis pada hari ini dari Masjid Istiqomah Bengkalis. Akhirnya saya Sri Mawarti bersama tim yang bertugas mengucapkan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.